Maaf mbak, nggak sengaja. Ya udah, nggak apa-apa. Untung ganteng. Dasar cewek gobloy. Bawa uang nih, pasti wangi. Update story dulu lah. Handphoneku mana? Sialan, ternyata dia juga pencopet. Mana tuh cewek? Kamu yang ngambil HP aku. Enak aja sembarangan nuduh. Lepasin tanganku. Asal kamu tahu ya, aku ini lagi nyari dompetku yang hilang. Jangan-jangan kamu ya yang udah nyuri dompetku. Enak aja, jangan sembarang nuduh ya. Ada apa ini ribut-ribut? Gak enak di tetangga. Mending kalian baikan deh. Siapa yang ribut, Pak? Santai aja ngapa? Coba jelasin, ada apa ini? Dia, Pak. Dia udah nyuri dompet saya. Dia, Pak. Dia yang sudah ambil HP saya. Ya udah gini aja. Coba telepon nomor kamu pengganti saya. Gak ada kan, makanya jangan asal nuduh. Ini dompet kamu ya? Ini dompet saya. Kamu saya tangkap atas kasus pencurian. Jalan. Lagi apes aku. Makanya handphone itu jangan di silent. Mei sengaja nyamar jadi anaknya yang aduhai. Mei, kok kamu mandi di toilet sini sih? Kami sengaja ngelakuin ini untuk menguji calon suami barunya. Udah, nggak apa-apa. Namanya juga nggak sengaja. Yaudah, buruan sana kamu ke kamar. Awalnya karena trauma sering diselingkuhin, dia datang minta bantuan Mei. Gimana kalau misalkan Mei yang seleksiin calon suami tante, terus Mei pura-pura jadi anak tante gimana? Oke. Sekarang kita lihat lagi ngapain itu orang. Buset, mau ngapain ini orang diam-diam ke kamar? Pasti mau maling. Mei harus kasih tahu ke Kiran, soalnya calon suaminya pencuri. Dad, bener kan yang Mei bilang suami kamu? Hah? Sejadah? Sayang, Mei, kalian ngapain? Maaf ya, tadi aku diam-diam bongkar masuk kamar kamu buat nyari sejadah. Soalnya kalian lagi di luar. Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu ayo makan dulu. Aku tadi udah masak buat kalian. Maaf ya, Mei udah seuzon sama calon suami kamu. Kayaknya memang dia pantas deh jadi suami kamu. Makasih ya, Mei. Sekarang aku jadi yakin mau nikah sama dia gara-gara bantuan kamu. Kalau gitu, Mei pergi dulu ya. Tunggu. Kita makan dulu yuk, mumpung dia lagi buatin kita makan. Aduh, kok kepalaku kerasa berat ya? Aduh, sama nih aku juga. Akhirnya obatku bekerja. Aku bebas mau ngapain aja, karena mereka nggak bakal bangun. Mei, kok kamu bisa bangun? Bisa dong, soalnya Meme kan anak ajaib. Jadi racun kayak gini nih nggak mempan sama Meme. Awalnya Me pikir Om itu orang baik, ternyata Me salah. Nah. Sepertinya kamu harus cari calon suami baru deh. Karena dia... Pagi, Non. Pagi, Mbak. Mbak, muka Mbak kenapa? Terus mana pembantu yang biasanya di sini? Saya ditampar, Non, sama asistennya Ayah Non. Kalau yang biasa itu ibu saya sedang sakit di rumah. Sakit kenapa? Ibu saya dipukul juga sama asistennya Ayah Non. Sekarang lagi sakit di rumah, nggak bisa jalan. Astagfirullah. Gini aja, saya bakal kasih kamu uang untuk biaya pengobatan kalian ya. Maaf, Non, tapi saya nggak perlu pengobatan. Nggak perlu. Muka kamu aja udah kayak gitu kok nggak perlu. Pokoknya Saya sudah meninggal, Non. Meninggal? Jadi sekarang kamu ini... Hei, siapa kamu main masuk aja? Kamu karyawan baru atau kamu nggak tahu? Saya ini asisten manajer. Selama nggak ada manajer, saya yang berkuasa di sini. Jadi kamu harus hormat sama saya. Maaf, menurut aturan kerja, tidak ada peraturan yang mewajibkan saya untuk hormat. Oh, aturan kerja. Musuh hebat kamu, hah? Oh, berani kamu ya? Kamu nggak tahu saya siapa? Mau saya pecat kamu. Pecat aja kalau berani.
Oke, kalau itu mau kamu. Saya akan panggilkan security untuk usir kamu. Silahkan. Iya tuan. Pak Karbol, tolong segera usir dia. Soalnya dia udah kurang ajar sama saya. Astaga. Non Mei. Non Mei? Maksudnya anak Pak Direktur? Ya ampun, maafin saya Non. Saya nggak tahu kalau Non anak Pak Direktur. Wajah kamu kenapa, Mei? Gak apa-apa kok, Mi. Astaga, merah kayak gini gak ada apa-apa. Coba kamu jujur sama Mami. Mei ditampar gara-gara nilai ujian Mei jelek, Mi. Anak medusu kayak kamu cocok ditampar supaya sadar kalau sekolah itu penting. Maaf, Pak. Tapi Mei nggak ngerti semua pelajarannya. Mau nanya Pak Kenzo, tapi Bapak jarang masuk kelas. Makanya belajar, jangan banyak alasan. Kalau bodoh ya bodoh. Keluar kamu. Awas kalau nilai kamu rendah. Ya udah, biar Mami aja yang gantiin kamu sekolah. Mana bisa gitu, Mi? Ntar kalau ketahuan gimana? Mami punya cara. Kamu seminggu ini istirahat dulu di rumah. Permisi Pak, ini ada siswa baru. Dari gelagatnya aja udah kelihatan kalau dia guru cabul. Baik Bu Syirah, silakan kembali ke ruangannya. Kalau murid cantik kamu, saya rela nunggu sampai lulus. Maksudnya gimana ya, Pak? Saya nggak ngerti. Soalnya kamu cocok di ranjang, bukan di sekolah. Ah, Bapak bisa aja. Saya jadi malu nih. Pulang sekolah kita jalan-jalan yuk. Saya ada ide lebih baik, Pak. Apa itu? Gimana rasanya ditampar? Kekuatanku emang gak cukup bikin wajahmu merah lagi. Tapi bayangin, rasanya anak kecil digituin. Apa maksudmu? Saya sengaja nyamar jadi murid karena anak saya Mei yang kamu tampar sampai wajahnya merah. Ternyata emang cowok mau kondo, setelannya sama aja semua. Udah kerekam semuanya, Mi. Tapi Mei nggak mau pindah sekolah, Mi. Temen Mei di sana baik-baik. Kalau gitu, kamu ikut rencana Mami aja. Mau? Gimana rencananya, Mi? Sekarang kamu pilih, mau keluar dari sekolah ini atau aku penjarain. Lihat aja, aku bakal santet mamaku sendiri. OMG, masa Sira yang alim gitu tega main ilmu hitam? Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting. OMG, ini kan rumah Syira. Yes, gawat, jangan-jangan Syira beneran nyantet mamanya. Syira, Nenek gak nyangka ya, kamu beneran main ilmu hitam. Gak usah ikut campur kamu, Mei. Nenek harus terang dia. Hah? Jadi, mamanya Syira gak mau bunuh mamanya sendiri. Papa! Kenapa mama bunuh papa? Supaya aku bisa ngasuhin rumah ini. Dan selanjutnya, kamu. Sebelum akunya mati, lebih baik aku siksa mama sampai ajal menjemput. Papa, Syira bakal balas dendam dengan ilmu hitam ini. Ternyata ini alasan Syira yang sebenarnya. Balikin, Mei. Aku tuh belum puas siksa mama. Jangan Syira, kasihan papa kamu. Kalau kamu kayak gini, kamu gak bisa ketemu sama papamu di surga. Tapi aku mau mama dapat balasannya. Gimana kalau Mimi bantu kamu? Gimana caranya? Nah. Kenapa aku bisa gerak? Kalau kayak gini kan, kamu bakal bisa bebas sama mama kamu.